Hasbi Rabbi Jalla Allah fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsira. Al-ayat, shadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai sanjungan dan rasa syukur kepada Allah karena pada hari dan bulan yang mulia ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tabi'in tabi'atnya. Semoga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat muslimat NU rahimakumullah. Kita semua telah melewatkan bulan yang indah, bulan yang penuh rahmat, di mana kita melakukan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu pula jika kita melakukan satu perbuatan dosa, itu pula akan dilipat gandakan dosanya, yaitu bulan kelahiran Sayyidina Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah memiliki sifat akhlakul karimah. Siti Aisyah pernah berkata, kana khuluqul Qur'an, yang artinya akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Termasuk 4 sifat terpuji yang dimiliki Rasulullah yang mungkin bisa diajarkan ke para orang tua kepada anak-anaknya sejak dini. Yang pertama, sifat sidik. Sidik artinya benar, atau sifat jujur dan berkata sesuai dengan fakta tanpa ada kebohongan. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya sikap yang dapat dipercaya. Seperti misalnya jika ada urusan atau titipan yang dipercayakan kepada seseorang, maka harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Contohnya, ketika seseorang dititipi amanah, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Ya, dan yang terakhir adalah sifat fatonah, yang artinya adalah cerdas atau pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini bisa diimplementasikan dengan rajin belajar dan membagi waktu. Terlebih zaman sekarang pergaulan anak semakin tidak terkontrol, sehingga perlu ditanamkan 4 sifat Rasulullah seperti yang sudah disampaikan tadi. Sahabat muslimat rahimakumullah, Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, kemudian menjadi bisnisman, kemudian panglima perang, dan masih banyak yang lainnya.
Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama halnya dengan kita manusia, tapi tentulah yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah juga mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Kemudian, dalam kehidupan keluarganya juga harus menjadi contoh bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya, menghormati istri-istrinya. Rasulullah tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukan sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah berbisnis, berdagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perniagaan sejak umur 9 tahun atau memulai berdagang Rasulullah umur 9 tahun. Dalam berdagang Rasulullah sangat jujur. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah dan mempersunting menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak bidang lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh dari segala kebaikan Rasulullah dan menerapkan sikap-sikap Rasulullah, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagaimana telah disampaikan tadi. Ya Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri gambaran siratmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kemenangan. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, kekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran siratmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kemenangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ranting Muslimat NU Benar.